Nana, hari ini kita akan belajar deep intro yang kemarin kalian sudah tulis, yaitu dengan cara menulis kisah yang sangat berkesan dalam kehidupanmu. Boleh sedih, senang, suka, apapun itu ya. Seperti yang Pak Yadi kemarin contohkan. Pak Yadi sudah mencontohkan tentang Pak Yadi menulis tentang kisahnya Pak Yadi kemarin. Nah, nanti setelah temanmu membaca, halo sayang, kalau temanmu membaca silahkan diperhatikan, dilihat, didengarkan. Kemudian nanti kalian boleh bertanya dengan kisah temanmu tadi. Setelah itu nanti juga kalian boleh mengungkapkan makna apa yang kalian dapatkan dari cerita temanmu tadi, atau hal apa yang kamu dapat pelajari dari cerita temanmu tadi. Begitu nggih? Baik, Pak Yadi akan mengambil salah satu cerita yang Pak Yadi nanti lihat dulu nih. Ini bercampur dengan tugas yang basah. Oke. Zahra. Ya, ini Yahra. Yahra itu menggambar tentang kuburan kucing ini ya. Oke, kita akan melihat ceritanya dari Yahra. Diperlihatkan dengan temanmu sayang gambarnya. Ya. Nah, Yahra, kira-kira kamu menceritakan tentang apa? Kucing. Bisa dibuka dulu maskernya sayang. Ya. Coba ceritakan gambarmu itu. Siapa namanya? Roni. Loli ya. Ha-ha. Tapi itu pas itu tiba-tiba itu Loli itu kayak dingin. Ha-ha. Nah, habis itu kan saya itu ternyata udah gak ada nafas. Oh, kenapa? Keracunan atau apa? Kayaknya kedinginan. Kedinginan. Loli itu kucing kecil atau besar? Kecil. Nah, anak-anak, jadi Mbak Yahra di sini tuh menceritakan bahwa, halo, hai. Mbak Yahra menceritakan bahwa kucingnya yang bernama Loli itu meninggal karena kedinginan. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya tentang kucingnya sih? Oh iya, Mbak Inaya, coba tanya tentang apa? Boleh dibuka maskernya dulu sayang. Ya. Oh, nguburnya kucing di mana? Di dekat rumah. Depan, belakang, samping. Samping rumah. Ada yang tanya lagi? Boleh tanya lagi? Jadi kucingnya meninggal, kemudian dikuburkan di samping rumah. Iya, Mas Chandra. Kenapa kedinginan? Kenapa kok mati kedinginan? Biasanya mainnya tidur di luar. Terus tidur di luar kedinginan meninggal. Sudah kamu pastikan bahwa dia tidak diracun orang? Enggak. Kok kamu mungkin kelaparan mungkin. Kamu kasih makan enggak? Kasih. Ada yang mau tanya enggak? Iya, Nafa. Gara-gara hujan kah meninggalnya? Iya. Kalau malam kehujanan. Kok kamu enggak mencarinya? Hah? Oh, hujan-hujan nggak tahu perginya. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Oke, saya mau tanya. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari cerita ini? Dari Pak Yadi dulu. Kalau kita punya hewan kesayangan, itu ya harus dicari kalau pergi ya. Jangan sampai mereka yang kesayanganmu tiba-tiba kamu tinggalkan, kasihan. Nah, ada lagi pesan moral atau pelajaran yang bisa kamu ambil dari kesimpulan ini? Ada? Kira-kira kita dapat pelajaran apa? Apa Rasid? Haris? Oh, kira-kira Nadira dapat pelajaran apa dari kisah kucing tadi? Menjaga hewan. Menjaga hewan. Kalau Yuki? Kalau misalnya hujan, hewannya dimasukin. Kalau hewannya hujan, hewannya dimasukin. Aku pernah ke rumahnya Yuki itu
Yuki itu punya kandang kucing ya Yuk ya. Jadi dia itu ternyata kucingnya ya kucing Angora ya itu ya Yuk. Kucingnya Angora ini ternyata punya punya kandang di dalam itu dan punya box itu. Iya Yuk ya. Nah, jadi kalau menurut Rehan dari tadi pelajaran apa yang diceritakan sama Yara, kamu dapat mengambil pelajaran apa? Apa? Merawat hewan Iya, kita harus merawat hewan kesayangan, jangan sampai meninggal. Besok lagi hewannya harus selalu diperhatikan ya. Di mana keberadaannya, kesehatannya bagaimana, dia sudah makan atau belum. Begitu ya Mbak. Terima kasih. Sekarang Nafisa akan menceritakan tentang gambar yang dia buat. Ini gambar tentang kuburan. Dulu mbahku lagi di depan ngobrol langsung meninggal. Terus di apa? Nggak tahu. Di kuhanan mandi. Kamar mandi. Di kamar mandi. Oh, ya coba ceritakan Mbak Jan. Agak ke sana, Mbak. Ya. Baik, silakan dilihatkan ke temennya. Ya, coba Mbak Nafisa kamu ceritakan kenapa kok kamu menggambar itu. Hai sayang. Hai Mbak, Mas. Ya. Yang keras Mbak. Oh, di depan mana? Meninggal di depan rumah. Enggak, pas di kamar mandi ya. Oh, jadi maksudnya di depan rumah, di depan kamar mandi, di dalam kamar mandi, meninggal di dalam kamar mandi. Terus yang ngonangin siapa? Pak Demo. Terus ketika sudah ditemukan itu kenapa meninggalnya? Kepleset atau bagaimana? Kenapa? Katanya nggak boleh minum kopi, tapi dia pas di depan rumah itu nggak ada siapa-siapa, dia minum kopi. Oh, tidak boleh minum kopi di depan rumah. Oh, jadi dia duduk di depan rumah. Tidak boleh minum kopi, tapi minum kopi terus masuk ke kamar mandi meninggal gitu. Kaitannya kopi dengan kamar mandi apa ya? Apakah ada yang mau tanya? Ya, Yuki. Apakah simbahnya Nafisa bunuh diri? Bunuh diri po, Dek? Enggak. Kalau saya melihat kalau orang nggak boleh minum kopi itu karena darah tinggi ya. Kalau darah tinggi itu nggak boleh minum kopi, karena kalau minum kopi nanti bisa kepalanya itu puyeng karena itu tadi nggak boleh. Ada yang mau tanya lagi? Tadi Yuki tanya apakah simbahnya bunuh diri? Enggak. Ada yang mau tanya? Ya, Rehan. Kopinya diracun enggak? Enggak diracun, enggak diracun, enggak. Ada lagi yang mau tanya? Boleh. Chandra. Ada yang mau tanya Nafal? Ada lagi Nadira? Ya, Mas siapa? Kopinya basi? Enggak. Terus ya, tadi siapa yang mau tanya? Dibuka sayang. Apa? Oh, simbahnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Umur berapa? Simbah? Enggak tahu. Ya Nafal apa? Kopinya pahit apa? Kopi hitam, kopi kapal api. Oh, kopi kapal api. Mungkin kebanyakan kopi ya. Itu tiap hari minum kopi po Simbah itu. Dulu nggak. Dulu ya. Oh, terus sama. Pas ke dokter dulu itu kan katanya nggak boleh minum Oh, oh. kopi itu. Terus pas pada datang ke rumah itu tuh ada yang dibuatin kopi. Terus pas pada masuk semua tuh baru minum kopinya. Oh, Simbah minum kopinya. Iya, Chandra mau cerita apa? Apakah minum kopi diam-diam? Apakah minum kopi diam-diam? Iya. Jadi kalau tidak ada orang dia minum kopi. Ada tanya? Satu gelas atau berapa gelas? Nggak tahu kecil atau besar. Oh, enggak tahu. Kayaknya besar. Kayaknya besar. Oh ya bener, pantesan. Kalau kita tuh minum kopi biasanya satu cangkir aja cukup ya. Satu hari itu satu aja. Kalau nggak kuat bisa puyeng kepalanya. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Nah, Afan. Apa sering Le minum kopi? Ini sudah menjadi penyidikan karena penyebab kematian ini. Le minum sering nggak? Dulu iya. Berarti tiap hari dulu iya.
Apakah itu sejak muda? Sudah tua? Oh, apakah selain minum kopi kakekmu punya penyakit lain? Nggak tahu sih penyakitnya. Lah, nah sekarang Pak Yadi tanya, ketika di kamar mandi itu kok tahu meninggal itu kena siapa yang ngonangin? Pak D itu Anaknya Mbak. mencari Simbah gitu. Iya, kedengeran suara air. Oh, kedengeran suara airnya. Berarti menghidupkan air ya? Ya, ada tanya. Tenggelam apa? Tenggelam enggak? Ya enggak, di dalam kamar mandi. Oh, maksudnya mungkin masuk ke dalam bak ya? Ya. Oh enggak? Oh enggak. Enggak. Terus Juki Apakah minum kopinya segelas es? sebotol gitu enggak? Enggak. Enggak. Setengah itu, segelas itu. Ada yang mau tanya lagi? Tadi siapa tadi? Ina ya? Enggak jadi. Oke. Ada yang mau tanya lagi anak-anak? Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ceritanya Mbak Nafisa? Ridho? Apa Chandra? Tidak boleh minum kopi. Tidak boleh minum kopi. Sebenarnya boleh minum kopi tetapi sakmadia, tahu sakmadia? Secukupnya, jangan berlebihan. Kalau sehari 1 gelas ya sudah. Mbak Nadira ngacung, apa pelajaran yang dapat kamu ambil? Oh, siapa tadi yang ngacung? Ya, Yuki, pelajaran apa yang kamu dapat ambil dari kisah ini? Jangan minum kopi diam-diam. Jangan minum kopi diam-diam. Kalau saya tadi itu kan katanya sama dokternya tuh enggak boleh ya. Kalau enggak boleh itu dilanggar atau dilakukan? Kalau sudah dilarang itu tidak boleh dilakukan. Misalkan besok kalau anak-anak merawat orang tuanya misalkan sakit jantung. Sakit jantung itu enggak boleh minum terlalu banyak kopi. Ini bisa jadi ini berdebar-debar. Ketika minum kopi berdebar-debar lalu terjadi apa namanya? Detak yang tidak beraturan, apalagi dekat kamar mandi. Bisa jadi kepleset terbentur kepalanya di bagian tembok atau pinggiran bak mandi, bisa langsung maksok panik gitu ya. Jadi ingat, satu, anak-anak ketika punya kamar mandi dan punya orang tua, silahkan kamar mandinya itu disikat lantainya. Jangan sampai licin. Loh kok bisa licin? Kenapa bisa licin? Karena sabun-sabun yang kamu pakai untuk mandi itu lama-lama akan mengendap di bagian bawah. Ya, kalau nggak dikerucuk itu akan membuat kelicinan. Jadi harus disikat. Understand? Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Apa? Satu orang lagi? Satu, kita harus menjaga. Kalau ada orang tua kita harus ngapain? Kalau kita punya orang tua harus diapain? Dirawat, dijaga. Hati-hati ya, dikontrol. Kalau tidak boleh makan ini, tidak harus kita ingatkan. Kalau di kamar mandi sendiri kita harus menolongnya. Begitu nggih Mbak nggih? Makasih. Mas Eza ini membuat apa namanya cerita ya benar Mas Eza tentang kuburan simbahnya ya. Simbah yang selalu mengasih uang, Simbah selalu menyayangi. Sejak tahun 2002 Simbah sakit-sakitan. Setelah itu terlepas tanggal 12 Simbah meninggal. Terus judulnya adalah Simbah. Kamu bisa ceritakan apa yang kamu tulis atau cerita Simbahmu itu gimana? Jadi Simbah itu laki-laki apa perempuan? Simbah perempuan. Dari ibunya ayah apa ibu? Ibunya ayah. Tuh kamu kok sangat itu kan Simbah memberikan apa tadi uang terus menyayangimu, maksudnya bagaimana? Misalnya aku tuh kalau kemana Oh, cari oh gitu dicariin. Berarti kamu yang disayang. Terus dikasih uang. sama kadang-kadang lagi Oh gitu. Kamu sama Simbahmu dibuat apa? Digodokin air. Oh. Nah, Simbah itu sakit apa meninggalnya? Anak-anak dengarkan sayang. Shh, kita dengarkan kisahnya Eza. Simbah katanya sakit-sakitan meninggal apa? Karena apa? Sakit apa? Sakit paru-paru.
Kok bisa kena sakit paru-paru? Awal itu kayak sakit-sakit biasa. Heeh. Berarti nafasnya kayak sesak gitu. Nafasnya kayaknya sesek. Terus Terus itu dibawa ke UGD, ke UGD. dirawat gitu habis itu pulang kan nggak boleh makan susu. Oh tidak, anak-anak, ternyata sakit paru-paru yang diderita si Mbaknya Eza itu tidak boleh minum susu, makan apa? Kalau susu itu minum. Susur. Oh susur, orang oleh nyusur. Susur tahu nggak susur? Nginang, nyirih itu loh, nyirih. Kalau orang Jawa itu nyirih itu loh, pakai daun sirih tuh, pakai tembakau susur digitukan. Setelah nyirih itu nanti pakai susur. Susur itu adalah tembakau yang dirajang-rajang, tipis-tipis, kecil-kecil seperti rajangan di dalam rokok. Nanti dibuat bersihin gigi sama itu bibir, ya. Terus Habis itu dibawa ke rumah sakit. Kan harusnya kan pulangnya Heeh. Jumat. Tapi tiba-tiba tuh pagi-pagi itu kok kayak detak jantungnya makin lama itu makin mengecil. oh mengecil. Oh, waktu di meninggal itu sudah sama keluarga semua di situ. Oh, begitu. Ada yang ingin kamu tanyakan tentang meninggalnya si Mbaknya Eza? Yo, Rasid, Haris. Meninggal di mana? Di rumah sakit. Terus ada lagi? Meninggalkan apa tadi? Sakit paru-paru. Oh, ya Rehan. Kok bisa sakit paru-paru kenapa? Banyak nyusur katanya. Oh, ada lagi? Kenapa banyak susur? Kenapa banyak susur? Ya supaya kayak gitu terus habis setiap hari kayak gitu. Oh, berarti dia tiap hari nyirih terus. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kayak si Bobo dulu sering lari, terus kalau misalnya orang dia udah begini kan sudah kebiasaan. Heeh. Oh, gitu. Oh, jadi Kebiasaan yang dia kayak suka tidur. oh. Ngaret. Ngaret itu mencari rumput ya? Simbah. Oh. Berarti meninggalnya waktu mencari rumput juga. Karena dibersihin terus mati. Oh, karena dibersihin. Oh, malah justru tidak boleh ngaret, malah meninggal. Masya Allah. Jadi anak-anak, besok kalau kamu punya orang tua, kalau orang tuanya itu punya kebiasaan, kamu kan mungkin rasanya kasihan gitu ya. Oh, rasanya nyambut gawe sing abot-abot Mbah, Pak, Bu. Tetapi ternyata kadang itu nyambut gawenya bapak ibu itu untuk mengalihkan dia jenuh atau dia bete kalau kita itu ya, atau gabut. Jadi jangan pernah dimarahin ya. Biarkan dia melakukan sesuka dia, tetapi kita cuman mengontrolnya jangan sampai kecapean. Mungkin kalau dulu ngaretnya durasinya 12 jam, 10 jam, kita batasi cuman 5 jam. Kalau dulu membawanya sampai berat-berat, kita bantu. Jangan sampai kebanyakan, sidik-sidik wae. Jadi durasinya, volumenya dikurangi. Terus kita kontrol juga, sudah pulang atau belum, sudah makan atau belum, ketika di sawah bagaimana, begitu nggih? Kalau nggak ada ya kita nganu saudara yang lain gitu ya, atau tetangga yang lain minta tolong. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil Naufal? Nggak ada dari ceritanya Eza untuk dirimu, untuk kita semua. Buka maskernya. Oh, bisa mengontrol orang tuh. Wah, Yara apa Yara? Menjaga orang tua. Iya, ada lagi. Kita harus bisa mengontrol orang tua dalam artinya memperhatikan ya, kasih sayang ke orang tua dan menjaganya. Oke, terima kasih Mas.